Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Saputri dari PAI 3F. Nah, selamat datang di video pembelajaran hari ini ya teman-teman. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu Nabi, apa itu Ulul Azmi, dan ada berapa Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi? Baiklah teman-teman, nah ini pengertian dari Nabi. Nabi adalah manusia pilihan yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang agama untuk dirinya sendiri dan misinya memiliki tujuan menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Sedangkan Ulul Azmi sendiri mempunyai arti secara istilah yang berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul yang berarti memiliki dan azmi yang berarti keteguhan. Jadi, Ulul Azmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki keteguhan dalam menjalankan perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itu tadi pengertian dari Nabi dan Ulul Azmi. Sekarang kita akan membahas tentang ayat yang mengatakan bahwa ada 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ini ya teman-teman ayatnya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sara'alakum manaddaini ma wasfa bihi. Nuhawwalazi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim. Wa Musa wa Isa an aqimuddayna wa la tatafarraqu fih. Kabura ala musyrikina ma tad'uhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat tersebut adalah, Allah telah menyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu, tegakkanlah agama atau keimanan dan ketakwaan, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Itu tadi penjelasan dari ayat tersebut. Nah, di sana dikatakan bahwa ada 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, yaitu yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, itu tadi nama-nama Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh diangkat sebagai Ulul Azmi diantaranya karena kesabaran dalam berdakwah yang selalu mendapatkan hinaan dari kaumnya. Nabi Nuh tanpa menyerah terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan yang lurus. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentangnya. Allah memerintahkan agar beliau membuat perahu. Setiap orang yang lewat menertawakan dan mengejeknya karena sungguh dianggap lucu membuat perahu di tanah datar, tinggi. Setelah selesai membuat perahu, datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hujan dan banjir yang bukan alang kepalang serta angin topan yang dahsyat.
Nabi kedua yang mendapat gelar ulul azmi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bin Azar bin Nahur adalah seorang nabi dari keturunan Sam bin Nuh. Pada tahun 1900 sebelum Masehi, beliau tinggal di Irak. Beliau wafat di Al-Khalil, Hebron, Palestina. Nama beliau disebut sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim mendapat gelar Rasul Ulul Azmi karena sangat taat kepada Allah. Allah pernah mengujinya untuk mengorbankan anaknya, Nabi Ismail. Ibrahim sebenarnya sangat menyayangi Ismail, tapi ia tetap taat menuruti perintah Allah. Saat Ibrahim hendak menyembelih Ismail, pedang yang digunakan mendadak tumpul dan Allah kemudian menggantikan Ismail dengan domba. Selain itu, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain adalah membangun Ka'bah dan menghadapi Raja Namrud yang sangat zolim. Nabi ketiga yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam termasuk orang yang sabar dalam menghadapi dan melakukan dakwah kepada Fir'aun. Selain itu, beliau juga mampu untuk bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Mukjizat Nabi Musa adalah melempar tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular besar kemudian memakan ular-ular kecil hasil buatan para penyihir Fir'aun. Kemudian yang keempat, Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah Nabi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam binti Imran dari keturunan Sulaiman bin Daud diperkirakan hidup pada tahun 1 sebelum Masehi sampai 32 Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat yaitu mampu berbicara saat masih bayi, menyembuhkan orang sakit, dan menghidupkan orang mati atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Kemudian, Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari keturunan Ismail bin Ibrahim, lahir pada tahun 571 Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 610 Masehi. Beliau mendapat julukan Ulul Azmi karena sejak kecil sampai dewasa, Rasulullah SAW selalu mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun, dia sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, ia harus membantu meringankan beban bapak, saudara, atau paman yang merawat sejak kecil. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah setelah diangkatnya menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat berupa Al-Quran. Selain mukjizat membelah bulan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Ayat-ayat Al-Quran mampu membuat orang memeluk agama Islam dan mendengarkan lantunannya seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan dari masing-masing nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Jangan lupa ya bahwa ada 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi, yaitu yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Kriteria Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah 1. Mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat. 2. Selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaumnya diberikan hidayah dan rahmatnya. Yang ketiga, selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaumnya tidak menerima azab. Baiklah teman-teman, telah usai video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita tutup video pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa penutup majelis terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai video pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. See you next time video teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.